Oke, kita lanjut. Teman-teman semuanya, kalaulah kejadian dan fenomena yang terjadi di hari ini udah buat kita takjub, yaitu dengan terjadinya planet itu bisa bersejajar, maka yang Allah katakan di ayat yang tadi, surah Al-Anbiya 33, itu harusnya udah buat kita lebih takjub, lebih mengagumkan. Apa yang Allah katakan tadi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun, ya kan? Dan disitulah Allah mengatakan, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, dan masing-masing semuanya itu beredar pada orbitnya, ya kan ya. Kenapa kok akhirnya wa huwallazi khalaqal laila wan nahar? Kenapa kok Allah mengatakan di situ menciptakan malam dan siang? Kenapa harus malam dari baru siang? Kalau biasanya kita kan siang dan malam, tapi di sini Allah mengatakan kenapa malam dan siang yang pertama kali Allah katakan. Karena kalau kita pahami dari perkataan Imam Ibnu Athaillah, beliau itu mengatakan semua yang terjadi di semesta dan semua peristiwa yang terjadi di alam itu pada dasarnya adalah kegelapan. Kemudian yang memberikan cahaya adalah dengan tampaknya al-haq di dalamnya. Jadi pada dasarnya itu semua alam semesta, semua peristiwa di alam ini adalah kegelapan. Barulah kemudian Allah ciptakan cahaya di situ gara-gara dengan al-haqnya yang nyata. Jadi makanya pada dasarnya itu adalah kegelapan. Makanya Allah katakan walladzi khalaqal laila wan nahar. Kemudian kenapa wasyamsa wal qamar? Kenapa matahari baru bulan? Karena kalau kita pelajar di pelajaran IPA, yang bisa memancarkan cahaya sendiri adalah matahari, dan bulan adalah biasanya cahayanya. Jadi pada dasarnya adalah matahari baru kemudian bulan. Nyambung ya? Malam, siang, matahari dan bulan. Itu mah basic. Tapi ada satu yang lebih mengagumkan. Dan teman-teman tahu yang paling menakjubkan di antara semuanya tadi adalah ketika Allah mengatakan ayat terakhir dalam ayat ini. Apa yang Allah katakan? Kullun fi falaki yasbahun. Semuanya itu mengintari orbitnya masing-masing. Gitu. Cuma gue tahu. Perhatikan setiap huruf yang Allah katakan di situ. Kullun fi falak. Kita pisahkan hurufnya itu satu-satu. Kullun fi falak, ada huruf kaf, ada huruf lam, ada huruf fa, ada huruf ya, ada huruf fa, ada huruf lam, ada huruf kaf. Ini udah kayak pengibaratan, ternyata planet itu sudah mengintari orbitnya masing-masing. Huruf kaf dengan huruf kaf, huruf lam dengan huruf lam, huruf fa dengan huruf fa. Mengintari huruf apa? Huruf ya. Ya apa itu? Yasbahun. Mengintari orbitnya masing-masing. Allah ketika menciptakan ayat itu bukan sembarang, tapi ada makna yang di situ kalau kita mendalami, kalau kita tadabburi, insyaallah. Itulah teman-teman ya. Ketika Allah itu menciptakan huruf menjadi susunan sebuah kata, itu bukan sebuah kata biasa atau bukan sebuah kalimat biasa, tetapi di sebuah kalimat dimasukkan lagi ada huruf. Di dalam huruf itu ada makna yang luar biasa yang kalau kita pahami. Makanya kalau kata Imam Ibnu Athaillah, amaru fi hadhihi dar bin nazar. Di dunia ini Allah memerintahkan kita untuk melihat semua ciptaan-ciptaannya. Agar apa? Agar kita bisa melihat Allah dengan mata hati kita. Nanti ketika di akhirat, maka Allah akan menampakkan zatnya yang maha sempurna. Artinya apa? Kalau kita di dunia bisa melihat Allah menggunakan mata hati kita, karena kita melihat keindahan-keindahannya, maka ketika di akhirat nanti bukan mata hati kita yang melihat Allah, tapi mata kepala kita yang melihat Allah. Karena kita bisa menyadari bahwasanya Allah itu menciptakan banyak kejadian yang luar biasa, dan kita ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.